Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Silahkan bantu subscribe, like, and share, serta komen demi perbaikan kualitas channel ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asaddu hubba lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Kaum muslimin yang berbahagia, pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas cara mendapatkan cinta Allah yang kedua, yaitu takwa kepada Allah dari dimensi iman. Maka sekarang kita akan melanjutkan takwa dari dimensi amal saleh, seperti yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, atau di waktu keadaan berpunya ataupun pada waktu keadaan tidak berpunya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang bertakwa itu apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, dari ayat itu kita menemukan ada 5 tanda orang yang bertakwa sebagai bentuk dari amal saleh daripada takwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, berpunya, ataupun dalam keadaan tidak berpunya atau berkecukupan. Kaum muslimin, bagi orang yang berpunya untuk berimpak 1000 adalah gampang karena duitnya bermiliar. Tapi bagi orang yang tidak berpunya, penghasilannya sehari mungkin hanya 100.000, duit 1000, itu baginya mungkin sangat berarti. Tapi bagi orang yang takwa, dia tetap, walaupun hanya penghasilannya tidak seberapa, dia tetap menginfakkan di jalan Allah. Itu dari sudut harta. Kita juga bisa berinfak dari sudut tenaga. Kita nggak punya uang, kebetulan ada masjid sedang membangun, ya kita berikan tenaga kita. Begitu juga berinfak dengan ilmu yang kita punyai. Karena itu bagi kita tidak ada alasan tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan diri dan menahan
amarahnya. Kaum muslimin, memang kalau kita sedang tersakiti atau kita sedang menerima suatu perbuatan atau perkataan yang tidak semestinya, mungkin kita akan bisa langsung marah, atau melihat suatu pekerjaan atau perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, mungkin kita langsung marah. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang lebih baik adalah kita mengendalikan diri, menahan amarah kita. Lalu setelah itu reda, baru kita ajak orang itu komunikasi, baru kita ajak orang itu untuk membicarakan apa yang tadi kita tidak sukai. Karena kaum muslimin, amarah itu cenderung menyuruh kita kepada perbuatan dosa atau tidak baik. Dan tidak jarang amarah itu adalah bisikan dari emosi yang didatangkan oleh setan kepada kita. Karena itu waspada kaum muslimin, marah adalah sumbernya dari setan. Karena itu kalau kita sedang marah, lagi berdiri, duduk, lagi duduk, berbaring, setelah itu masih juga pergi ambil wudhu dan salat, insya Allah itu amarah tidak akan jadi muncul. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Memang kata maaf mudah diucapkan dengan lisan, tapi mungkin berat untuk mengamalkannya. Tapi itulah tanda orang yang takwa, dituntut kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, yaitu dengan mengucapkan maaf dan juga menerima pemaafan itu dari hati yang terdalam. Karena itu marilah kita selalu mengingat 4 hal. Yang pertama, jangan selalu ingat kebaikan kita kepada orang, tapi ingatlah selalu kebaikan orang kepada kita. Jangan selalu mengingat kesalahan orang kepada kita, tapi ingatlah selalu kesalahan kita kepada orang. Kaum muslimin, yang keempat adalah walladzina iza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa dan kesalahannya itu. Memang tidak ada manusia tanpa salah, tidak ada manusia yang bebas dari kekurangan dan keteledoran. Tapi Allah dengan Rahman Rahim dan Maghfirahnya memberikan peluang kepada kita untuk minta ampun. Tapi tidak berarti minta ampun, ulang lagi, minta ampun, ulang lagi. Itu kita namanya mempermain-mainkan Allah. Manusia saja tidak mau kita permainkan. Hari ini kita minta maaf, besok kita ulang lagi, dan seterusnya. Yang kelima kaum muslimin adalah walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengulangi dan meneruskan perbuatan keji dan dosanya itu. Di situ Allah menggunakan kata nafi lam. Itu artinya selamanya. Jadi kalau kita sudah pernah berbuat dosa, keji dan mungkar, kesalahan, maka kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Walam yusru, tidak akan pernah lagi. Nah, itulah orang yang takwa itu. Kecuali kita tidak teledor atau tidak dalam kesadaran. Di dalam Al-Quran, kata fahisat itu diulang sebanyak 24 kali, yang mengandung arti perbuatan atau perkataan yang buruk, maksiat, dosa di luar batas kewajaran, serta dipandang hina
oleh akal dan agama, seperti perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan kepada manusia, seperti perkataan binatang, najis, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bentuk perbuatan, seperti perbuatan syirik, berzina, homoseks, lesbi, membunuh, dan sejenisnya, itu termasuk perbuatan yang fahisyah. Semoga kita tidak termasuk berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan ini. Karena perbuatan-perbuatan fahisyah itu adalah perbuatan hawa nafsu yang didorong oleh setan laknatullah. Semoga Allah membimbing kita untuk konsisten dalam mengamalkan dimensi takwa dalam bentuk iman dan amal saleh, agar kita memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita sambung atau lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, cara yang ketiga memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.